Okay. Hi guys. Hi. Welcome to our focus group discussion. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan berdiskusi tentang teknologi di umur kalian gimana, dan pada generasi kita yang sekarang nih, generasi kalian gimana. Dan mungkin kita bisa mulai dari perkenalan dulu ya. Mulai dari kamu, boleh. Nama aku Kina, umur aku 14 tahun, aku dari Aljabar. Nama aku Syifa, aku umur 14 tahun juga, dan sekarang aku di Aljabar Salisto. Nama aku Berisha, aku umur 14 tahun, aku sekolah di Aljabar Salisto juga. Nama aku Alana, aku umurnya 14 tahun dan sekolah dari Aljabar Salisto. Nama aku Lisa, aku umur 13, aku dari Aljabar Salisto. Nama aku Mizi, aku umur 14 dan aku dari Aljabar. Oke, jadi hari ini aku mau nanya-nanya ke kalian aja dan kita berdiskusi bareng tentang topik ini. Oke, jadi untuk pertanyaan ke pembuka, kalian tuh dapat gadget dari umur berapa sih? Aku dari umur 8. 8 juga. Aku 5, 6. Aku 10. Aku 10. Dan itu kalian dikasih karena kalian minta atau emang dikasih sama orang tua kalian? Dikasih. Aku lupa. Kalau aku dikasih karena kayak dulu tuh aku buat ngabarin karena dulu aku pergi sama temen aku ya gitu, buat ngabarin orang tua kayak. Kalau yang lain gimana? Aku juga. Aku pertama kali dikasih kan HP Nokia. Soalnya kan di HP Nokia there isn't much games, right? Jadi aku cuma bisa telepon terus ngabarin gitu deh. Jadi it's very limited platform. Kalau aku dulu bukan karena kebutuhan, karena emang teman-teman aku gak punya HP, jadi aku minta. Aku juga dari Popo doang. Oke. Ada lagi yang ada pengalaman yang mau diceritain? Buat main game. Iya. Itu aku harus di depan orang tua. Iya. Oke. Nah, menurut kalian pantas nggak dapet gadget umur segitu? Enggak. Sebenarnya dalam umur aku enggak sih. Enggak. Kayak at least ada yang menjagain gitu. Kalau dipegang sama orang. Iya. Tapi Kalau kayak dikasih limit waktu gitu. dulu aku ini sih lebih sering nonton TV ini gitu. Karena kalau anak seumuran kita dikasih HP, takutnya kalian disalahgunain gitu malah bertanya. Enggak. Ya enggak seharusnya kita. Emang kalian dulu pas pertama kali dapet gadget dipakainya untuk apa? Nonton. Iya sih, main game. Main game. Tua. Pernah nggak disita gara-gara sesuatu hal atau ada aturan apa gitu di kasih sama orang tua Kalau kalian? aturan boleh main gadgetnya dulu setiap hari Jumat, Sabtu Minggu. Terus ada jamnya juga setiap pulang sekolah. Tapi kalau sekarang udah nggak kepikiran. Boleh kapan? Kalau aku dulu, aku sebenarnya kayak setiap hari kayak boleh megang, tapi kayak limited waktunya gitu, terus kayak harus dijagain. Aku sih pernah, aku sebenarnya nggak ada limitnya, tapi aku ingat aku HP-nya disita 9 bulan, terus baru dibalikin pas udah mulai sekolah lagi, jadi Coba bisa diceritain lebih lanjut apa? Gimana tadi sampai 9 bulan tuh kenapa kamu ngapain? soalnya aku dulu nakal banget. Sebenarnya Alana bad girl. Makanya jadi kayak berantem sampai berantemnya terus ibu aku ketahuan. Oh, berarti kalian dampak gadget kepada social life kalian tuh gimana sih? Jadi lebih sering main HP sih. Apalagi sosial media ya, susah banget untuk nggak pakai. Kita bisa kayak ngobrol lebih rame kayak dari HP. Kadang kalau misalnya lagi jalan-jalan juga tiba-tiba Kebablasan gitu Iya. dia sambil main Iya, kan. biasanya kalau jalan malah lebih sering main HP daripada main game. Jadi justru menurut kalian gadget malah bikin kalian semakin jauh sama each other daripada memperdekat kalian. Sebenarnya ada Tergantung sih, gitu. kita bisa memperdekat dengan cara teleponan, terus Cek foto-foto bareng. foto-foto buat kenangan, tapi Tapi juga- itu pun juga nggak bisa di compare dengan how kita kalau misalnya udah ada gadget susah untuk balik ngobrol sama each other lagi. kalau nggak ada gadget kita bisa quality time. Kualitasnya bisa tuh di call ngomongin tentang apapun. Masak.
Jadi kalian kalau misalkan hangout udah pasti aktivitasnya tuh berkaitan dengan teknologi atau enggak? Enggak sih. Enggak. Coba Mostly gimana? tapi ya, misalnya kita aja biasanya mau ngobrol tuh pakai aplikasi tuh search questions. Iya. Wah. Terus Terus games-gamesnya search di Google. Truth or dare question. Prank call pun juga pakai HP kan. Iya sih, justru kita rada rely on our phones. Hangout itu Selalu Tapi bisa aja misalnya kayak kita bisa aja sebenarnya ngobrol tanpa kamera, tapi pasti ada salah satu dari kita yang mana. Jadi distract gitu. jadi menurut kalian nih lebih seru ada HP atau nggak ada HP kalau lagi bareng ya? menurut aku nggak ada HP. Nggak ada. Soalnya kalau nggak ada HP itu kayak kita bisa yang kayak beneran yang kayak ngobrol like get to know each other atau kayak di Lifestyle. Jadi kita kan bener kayak kita get to know each other better yang kayak Iya. something yang kita nggak pernah mikir untuk kasih tahu tuh bisa tiba-tiba keluar. Pasti banyak topik yang kayak masuk gitu. Terus kalau bisa sama HP emang bisa kan kayak karena kita lagi make terus tiba-tiba kayak kebablasan malah kayak ganti app terus Ganti game. Iya, Main-main tuh dulu. biasanya jadi buang-buang waktu. Iya. Kalau nggak ada apa juga kita lebih beraktivitas, kayak bisa masak bareng, main bareng. kayak tadi pas di obat Iya. Oke, berarti kalau nggak ada HP nih, aktivitas yang kalian lakuin apa? Ya, kayak Main masak kartu bareng. sih. Main kartu kadang kayak ngobrol atau nggak rimbat aktivitas yang bareng bikin salam-salaman Iya. gitu. Nonton pakai gitu. Pegang-pegang. Bikin slime. Iya. Banyak sih sebenarnya gitu-gitu bisa lakuin. Ngobrol-ngobrol biasa. Aku udah bilang gitu. Kalian bisa simpulin apakah gadget lebih banyak dampak baiknya atau buruk ke hidup kalian? Buruk. Buruk semua nih jawabnya. Iya. Oke, coba bisa Beda dijelasin. sendiri kenapa Kayak misalnya kalau ngerjain PR kita bisa lebih gampang kan, tinggal satu meeting. Terus kalau mau ngobrol juga bisa kalian kayak tadi. Cuman ya kadang kita keseringan, terus kan juga it's bad for our like mata and our health. buruknya tuh kayak misalkan lagi kami time gitu Iya. terus kayak Iya. karena kita ngobrol kasihan ngobrol sama temen di chat misalkan terus kayak yang main lagi pada ngobrol cuman kita sendiri yang kayak lagi main HP asik-asik sendiri atau nggak usah TikTok yang lalu tapi good sih ya kita bisa pakai untuk ngerjain PR atau nggak kayak we get more information Dari internet. kayak gampang gitu. Yang lain ada cerita mungkin? Ya sih bagusnya malah dia kayak belajar dari misalnya belajar bahasa baru dari film yang dia tonton atau Kayak 2 minggu gitu. Oh iya, maksudnya aku kayak bisa. MSc gitu-gitu. Oh iya. Jadi dampak baiknya mungkin ke ini ya, ke education gitu ya. Yang lain mungkin di sekolah gimana nih? Sekarang kalau di sekolah gadget gimana sekarang keadaannya? Mungkin ada aturan-aturan baru tentang gadget. Di sekolah tuh sekarang kita harus ngomong HP jam 7 atau jam 8 gitu. Intinya sebelum pelajaran mulai. Dibalikinnya Terus, pas pulang sekolah. Jam 3. Itu semua gadget. Enggak. Dulu sempat iPad, laptop juga ngumpulin, tapi kan sekarang kita juga butuh buat kerjain tugas-tugas. Karena kita Lebih nggak selalu bagus. boleh pakai komputernya, jadi Iya. Limited. iya. Kalian semua mematuhi aturan? Beberapa ada enggak. Coba ada cerita nggak? Jadi ada dari teman kita lagi field trip ke puncak, terus ada salah satu teman kita yang nggak ngumpulin HP. Seharusnya wajib dikumpulin. Wajib karena kita harus lagi action, Nanti lagi kan main mau seru-seruan. harusnya. Ya itu ada yang ngumpet di kamar main HP. Iya. Terus ketahuan gurunya disuruh kumpulin. Malah ngumpetin. Nah enggak itu ada 3 orang yang ngumpulin, terus yang satu ketahuan. Yang dua ketahuan. Yang dua juga ketahuan, tapi akhir-akhir pas udah mau pulang, terus pas kayak mau ketahuan alasannya ganti celana mulu. Jadi kalian ada cara-cara tertentu nggak untuk apa namanya? Untuk melanggar aturan itu udah punya? Ada. Gimana? Ada tipsnya. Alasannya HP lagi disita. Alasannya HP rusak. Ketinggalan. Nggak bawa HP. Hilang. Udah dikumpulin
Atau ngumpulin pas pakai udah HP teman dikumpulin, alasan. atau pas udah tinggal di locker. Oh, juga ada yang bawa HP dummy tau gak? Iya, Pas iya. dibawa lagi HP-nya. atau pas udah dikumpulin kita langsung kabur aja di kelas. Iya, Atau nunjuk HP teman bilangnya HP kita padahal. Iya. Berarti kalian kalau di sekolah bisa dibilang tergantung nggak sih sama HP kalian? Sebenarnya enggak juga sih. Iya sih. Atau nggak HP doang semua teknologi? Apakah kalian bergantung? Apakah kalian bisa mengerjakan tugas atau Enggak sih. melakukan Enggak juga sih. aktivitas? Karena kebanyakan tugas yang kita emang harus research. Kayak Sebenarnya nggak bisa gitu banget. Bisa, kalau gurunya cuman bisa. ya bakal lebih lama aja. Iya, Kalau butuh di waktu yang riset di kayak pakai buku kan udah lama tuh harus kayak cari-cari dulu. Kalau internet tuh. langsung search, kalau dari buku harus cari. Kan kalian pakai gadget ini untuk edukasi nih. Kalian yang pasti udah tahu dengan sekarang udah ada AI kan. Kalian nih menggunakan AI nggak sih? Iya, Iya sering. sering. Untuk apa tuh? Biasanya kalau ada tugas esai kita pakai itu di copy paste. ChatGPT. Wheelbot. Aku sih nggak pernah ya. Sebenarnya the first time aku pakai ChatGPT itu sebenarnya untuk Kenapa ambil Sarah? enggak itu untuk ambil research yang ada di Google, tapi Kebablasan kan ujung-ujungnya. lama-lama I took it as my advantage, terus lama-lama I just figured out kamu bisa pakai untuk kayak essay gitu. Jadi aku coba, terus aku jadi kebablasan gitu. Iya, karena kalau pakai yang kayak gitu kan lebih gampang aja tugasnya, tinggal Terus nggak kena ini juga kan? Apa namanya tuh? Plagiarism. Bukan copy, plagiarism. Iya kan. Iya beberapa ada yang ChatGPT kenanya AI detector. Nah Oh, sekarang iya. guru udah ada tuh website jadi taruh AI detector. karena Tapi kita bisa banyak ngecek yang ketahuan juga. pakai. Iya. Aku pakai quill nih, jadi pas science Oh. jujur aja kan terakhir kayak mepet banget, sebenarnya aku udah kayak missing task gitu, terus jadi aku kayak buru-buru gitu, jadi aku copy paste dari Google, terus aku taruh di Quillbot, terus aku taruh plagiarism biar takutnya kalau misalnya dicek aku nggak kena plagiarism. Ada cerita lain? Jadi menurut kalian dengan adanya AI ini bikin kalian semakin pinter atau semakin tidak pinter? Semakin tidak bisa. Semakin tidak pinter. Tapi kita malah di advantages gak sih? Iya. Iya, jadi kita nggak bahas ini cuma kayak nge-copy paste doang, Iya. terus kita taruh. Semakin malas jadi nggak gampangin tugasnya, cuma Iya. gampangin copy paste doang. Nah, kita nggak belajar apa-apa. Iya. Cuma copy paste sama belajar. Oh. Dan guru-guru aturannya gimana nih kalau di sekolah tentang ini? Apa? Ya itu sih setelah essay selalu dicek pakai AI detector. Iya. Jadi biar tahu nih beneran dia pakai AI atau emang dia beneran summarize dari resources yang kita bisa ambil. Tapi kalian tetap pakai AI? Aku masih kadang, aku Iya. kadang. Apa? Aku sering nggak pernah. Enggak, Aku percaya. Aku pernah, tapi cuma buat kayak kadang-kadang mau jalan doang. Awal-awalnya suka gak sih? Setiap hari ya kan setiap detik dijanain semua pakai. Nah, kalian kan udah tahu nih, guru-guru sekarang udah punya AI detector itu kan. Jadi apa cara yang kalian lakukan untuk menghindari itu? Apakah kalian malah kalian coba jelasin aja. Nih jadi aku tuh langsung kayak aku reverse itu kayak some words gitu, jadi kan Quillbot itu bisa kayak ada ini kan kayak options gue Ganti ganti kata-kata, aku diganti mulu dia kayak tahu sih kalau aku copy paste aku masih bisa Oh, kalau aku beneran ya. Ini aku beneran institusi. Aku pakai ChatGPT untuk beneran ngejawab pertanyaan aku. Terus dari situ baru aku summarize. Tapi kadang aku copy paste. Yang lain? Alana? Like how to get away from like AI detector. Jadi aku tuh mau add, aku nggak setiap hari ya pakai AI. Tapi aku cuma pakai kalau lagi ada tes yang besar. Terus terakhir itu yang essay, soalnya aku lagi miss due date-nya banget. Jadi aku pakai AI kan. Terus aku belinya ada guru yang tahu cara detect AI gimana. Jadi aku go through a website AI detector remover. Jadi aku take half of it, soalnya kan it's limited right, jadi I took half each paragraph, aku remove detectornya, terus it actually worked. Terus aku pakai humanizer-nya juga, jadi kalau ada
Bikin ada kata yang kayak terlalu susah for me to understand, aku pakai lanjut like cinnamon. Jangan guru kita tahu. Sekarang cerdas. social media udah banyak AI-nya kayak Snapchat, udah ada AI. Oh iya, jadi bukan cuma di pendidikan doang, tapi di app lain tuh banyak AI. Gimana tuh ya? Tapi sebenarnya sih Nggak aku sama juga aja. bingung fungsinya apa ya kalau bisa di Snapchat. Iya, itu kita kalau nanya pertanyaan, waktu itu Alana ada pertanyaan ayahnya. Enggak. Terus dia tanya Snapchat, terus beneran ada jawabannya. Aku sering banget Aku pakai Snapchat tuh curhat, belum kayak. Terakhir aku kesel banget sama Puput, jadi aku curhat di Snap. Terus mereka ngejawabnya tuh sweet banget kayak it's okay Shiva. Enggak ada yang jadiin AI Snapchat itu ceweknya atau cowok kayak pacarnya. Love you sweet baby cheeks. Jadi kalian gunain AI untuk apa aja sih? Banyak banget. Tapi ya, Sebenarnya dulu tuh ada seseorang itu kena kasus gitu karena dia pakai AI buat something yang really bad banget. Itu something really bad. Coba dijelasin. Enggak, ini parah banget. Ini parah banget. Coba diceritain. Bisa disensor enggak? Gak apa-apa, ceritain aja. Jadi ada salah satu kasus di sekolah lain gitu, mereka pakai foto cewek full Kayak full body, body. terus Di di AI-in, terus jadi Gitu. Jadi gitu deh. jadi aneh-aneh foto. Iya, Terus disebar ke satu sekolah, jadi di misunderstanding jadinya. Jadi ceweknya atau cowoknya yang dikeluarin? cowoknya. Cowok-cowoknya yang Dua-duanya. dikeluarin. Jadi sebenarnya AI nggak selalu kayak lebih banyak dampak buruknya gitu. Jadi sering nyontek itu jadi nggak dapat pendidikan, jadi terus Dipakai untuk disalahgunain, dipakai yang nggak seharusnya kita pakai gitu. Makanya itu serem sebenarnya. Iya. Ya. Dan bukan cuma kayak sekolah doang, ini sebenarnya yang tadi kasus itu sebenarnya gitu juga sebenarnya udah banyak di Twitter, banyak banget ada kayak selebriti yang gitu-gitu juga. Oh iya. Banyak banget. Kamu tahu? Kayak foto-foto selebritis. Tahu di TikTok. Di TikTok guys. Gimana sih, Mas? Foto-foto selebritis gitu yang kayak influencers. Dijadiin fotonya aneh terus kayak ditaruh di G Drive gitu terus disebar ke semua orang gitu kayak ditaruh di Jadi apa ya, fitnah gitu jatuhnya. Iya. Karena mukanya kalau diedit gitu. Iya, itu jadi kayak victim. Jadi sebenarnya lebih banyak dampak baiknya nggak ada sebenarnya. Iya. Nggak ada Gak ada beneran orang yang kayak gak ada orang yang beneran kayak pakai misalnya AI itu untuk yang kayak educate themselves. Iya. Gak ada kalau educate itu curhat doang kan. Makanya educate itu ngapain juga. Gak ada. Ya sebenarnya ada dampak baiknya, cuman kalau di seumuran kita belum kayak terlalu banyak dampak baiknya. Paling kayak orang yang lebih tua dari kita mungkin. Lebih sebenarnya ada apa namanya ada dampak baiknya, tapi nggak bisa di-compare sama dampak baik itu dampak jahat itu jahat apa lebih parah gitu, nggak bisa di Mungkin kita lebih maju karena ada AI gitu bisa banget. Misalnya apa ya? Kayak robot-robot kan jadi lebih gampang gitu. Oke. Tunggu. Jadi menurut kalian AI itu yang jahat itu AI atau manusia? Manusia. Kenapa tuh? Tapi Kenapa tuh maksudnya? nge-prepare weird things untuk kita juga. Iya, sebenarnya juga mungkin sih. ini kayak AI sebenarnya mungkin emang awalnya buat bantuin hidup kita jadi lebih mudah mungkin, tapi orang malah pakai Salah penggunaan. Iya, salah dipakai jadi kayak in the bad way. Sebenarnya mungkin kalau orang yang lebih dewasa daripada seumuran kita bakal pakainya malah lebih digunakan untuk yang hal-hal baik. Karena Ada ada yang yang dewasa seumuran juga. kita sama yang lebih kayak kecil dari kita digunakan untuk yang nggak baik. Kayak cerita tadi. Iya. Jadi sebenarnya AI dikit dikit banget. banyak buat Berguna orang untuk dewasa. kita tapi nggak berguna untuk our education. Ya. Jadi menurut kalian gimana supaya AI ini jadi nggak memberikan dampak buruk dan lebih baik? Manusianya harus diganti lah. Mindsetnya ganti mindsetnya bukan soal AI ya. Iya, Sebenarnya nggak salah apa-apa. Iya. Iya, robot doang. berguna banget. Iya. Sebenarnya Manusianya berguna aja emang yang sebenarnya di planet lain otaknya nggak aneh-aneh manusia. Bisa aja di planet lain bisa aja berguna.
tapi sekarang ya juga bisa kayak tracker. Nah, makanya itu lah. Sama yang kayak pakai muka kita tau nggak? Iya, itu iya. sama. Sebenarnya itu sih ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Iya. Jadi menurut kalian di dunia ini mendingan ada AI atau tidak ada AI? Ada. Tidak. Oke, coba. Menurut kamu gimana? Ada. Ada sih aku butuh. Untuk apa? Ngerjain PR, ya kan? Enggak, karena tadi ada lebih banyak dampak buruknya gara-gara disalahgunain, terus ya kita jadi nggak belajar, jadi sering nyontek, gampangin. Tapi kan gue juga bisa. Udah di kamu masih Dan juga from my experience kan aku yang compared to everyone here, aku kan yang paling suka pakai AI, tapi aku udah jadi tuh aku kadang-kadang bukan kadang tapi I always feel like regretting to like being introduced with AI, soalnya kayak I'm not being honest with myself, jadi aku kalau kerjain tugas kayak selalu pakai AI and I'm not using my own knowledge gitu. Jadi it makes me feel bad, tapi at the same time aku terpaksa force myself to use it biar kayak nilai gitu. Ketawa. Apakah menurut kamu itu hal yang buruk? iya. Using AI ya? Yang lain ada yang punya ini Michi mungkin? Aku in between sih, kayak kalau tanpa AI kita kayak lebih mikir, tapi with AI juga kita lebih maju gitu. Ya gitu. Kan itu juga lebih maju. Oke, mungkin cukup sih itu aja. Terima kasih opini-opininya dan cerita-ceritanya. Kita akhiri di sini. Terima kasih. Makasih.